Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 5 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tak sesuai keinginan, warga Paso keluhkan pembangunan bronjong Sungai Wayori. Warga RT 58 RW 13 Dusun Wayori, Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, mengeluhkan proses pembuatan bronjong sungai yang dinilai tidak sesuai seperti yang diajukan. Pantauan tribunambon.com Kamis 4 Desember 2025, tampak beberapa orang tengah bekerja untuk membangun bronjong serta mengeruk sungai dengan alat berat ekskavator. Pengerjaan ini diketahui dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Maluku, dimulai pada Senin 1 Desember dan masih berjalan. Pembuatan bronjong yang seharusnya dibuat dengan panjang 100 meter, namun karena saat pengerjaan ternyata dikurangi menjadi 60 meter. Padahal sebelumnya para perangkat desa bersama masyarakat yang terdampak sudah berkoordinasi bersama bersama pada bulan November lalu. Masyarakat mengajukan untuk pembuatan bronjong hingga 90 meter. Hal ini sudah disepakati desa dan sudah disurati. Namun setelah pengerjaan, hasil pengajuan yang sudah disepakati bersama dan di lapangan ternyata tidak sesuai. Situasi ini menimbulkan keresahan dan pertanyaan dari masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Salah satunya oleh Alvin Belianan, salah seorang warga Dusun Wayori. Selain itu disebutnya akibat dari ketidakpedulian pemerintah, keluarganya menjadi korban terdampak. Mirisnya, mereka harus membuat rumah kedua kalinya untuk menjauhi dari luapan Sungai Wayori yang mengikis tanah. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, dirinya meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak lainnya terkait pembuatan bronjong sungai tersebut. Mampu ini kok ini supaya dilindungi itu yang maksud supaya makanya
Itu tanah bambu ini kok ini supaya dilindungi tanah itu, ya kan maksud. Supaya tadi makanya Pembangunan Bronjong Sungai Wayori tak sesuai, BPBD Maluku menyebut karena efisiensi anggaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maluku akhirnya buka suara terkait pembangunan Bronjong Sungai Wayori yang tak seperti diajukan. Kepala Bidang Dar Logistik BPBD Maluku, Sandi Luhulima mengatakan bahwa pengurangan pengusulan bronjong disebabkan karena efisiensi anggaran. Dikatakannya pengusulan sebelumnya 700 bronjong untuk panjang 100 meter. Namun karena efisiensi anggaran sehingga didapat hanya 200 bronjong. Disebutnya juga sisa pengurangan yang belum dikerjakan akan diutamakan pada anggaran berikutnya. Luhulima juga menjelaskan bahwa terkait pengurangan pengusulan sudah disampaikan kepada pihak desa. Namun hingga saat ini proses pembuatan bronjong, pemerintah desa Paso belum memberikan keterangan kepada masyarakat. Diberitakan sebelumnya warga RT 58 RW 13 Dusun Wayori Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon mengeluhkan proses pembuatan bronjong sungai yang dinilai tidak sesuai seperti yang diajukan. Pantauan tribunambon.com Kamis 4 Desember 2025 tampak beberapa orang tengah bekerja untuk membangun bronjong serta mengeruk sungai dengan alat berat ekskavator. Pengerjaan ini diketahui dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Maluku, dimulai pada Senin 1 Desember dan masih berjalan. Pembuatan bronjong yang seharusnya dibuat dengan panjang 100 meter, namun karena saat pengerjaannya ternyata dikurangi menjadi 60 meter. tanah bambu ini kok ini supaya dilindungi tanah itu, ya kan maksud. Supaya tadi makanya Anggota TNI di Ambon kena tipu, Ibu Bayangkari sekaligus ASN Damkar dipolisikan.
Seorang anggota TNI di Ambon harus menelan pil pahit setelah menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai belasan juta rupiah. Ialah Serda Toto Raharjo, sementara terduga pelaku bernama Desi Heumase, seorang aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon. Desi juga seorang ibu bayangkari, istri dari Aibtu Rio Usman, seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Bandara Patimura. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini tengah ditangani oleh Polresta Ambon. Menurut keterangan korban, kasus ini bermula pada 3 Agustus 2025. Desi Heumase mendatangi Toto untuk menggadaikan satu unit mobil Honda Brio dengan nomor polisi DE 1072AV. Kesepakatan yang terjadi adalah mobil tersebut digadaikan dengan uang sejumlah 15 juta rupiah yang dijanjikan akan diganti total dengan bunga menjadi 17.250.000 pada tanggal jatuh tempo. Namun saat waktu yang ditentukan tiba, yakni pada 3 September 2025, Desi sama sekali tidak menepati janji untuk mengganti uang tersebut. Sebelum jatuh tempo, dugaan penggelapan mulai terlihat. Pada 17 Agustus 2025, Desi sempat menukar mobil Honda Brio DE 1072AV yang digadaikan itu dengan mobil lain, yaitu mobil Xenia warna hitam. 2 hari kemudian, pada 19 Agustus, pemilik asli mobil Xenia hitam datang menemui Toto untuk mengambil kembali mobilnya. Korban yang merasa dirugikan lantas menghubungi Desi. Alih-alih mendapatkan penyelesaian, Desi justru mengaku bahwa uang sebesar 15 juta yang dipinjam hanya terpakai 2,5 juta olehnya, sementara sisanya dipakai oleh teman-teman Desi. Atas rangkaian kejadian yang merugikan ini, korban resmi melaporkan Desi Heumase ke Polda Maluku pada 14 September 2025. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut dilimpahkan dan kini ditangani oleh Polresta Ambon. Korban berharap penuh agar kepolisian segera memproses kasus ini. Terpisah dari itu, Kasat Reskrim Polresta Ambon, Kompol Androyuan Elim, saat dikonfirmasi tribunambon.com, mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Hingga berita ini diterbitkan, tribunambon.com telah berupaya menghubungi Desi Heumase, namun belum ditanggapi. Ayo, 1.000 nih. Dilaporkan kasus penipuan dan penggelapan, ini klarifikasi Desi Heumase. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang pinjaman belasan juta rupiah dari anggota TNI, Serda Toto Raharjo alias Danto, semakin memanas. Desi Heumase yang sebelumnya dituduh sebagai pelaku utama, akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi mengejutkan. Ia membantah keras tuduhan tersebut dan justru menunjuk seorang ibu Persit, Yomima Kakiai alias Yosina, sebagai sosok yang paling bertanggung jawab dalam skema ini. Desi Heumase yang juga seorang ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon dan Ibu Bayangkari mengaku hanya dimintai tolong, diiming-imingi bantuan, hingga namanya terseret ke ranah hukum. Desi menjelaskan bahwa skandal ini bermula dari panggilan telepon Yosina yang meminta bantuan untuk mencarikan mobil sewa bagi keperluan Yolanda Souhoka. Sebagai imbalan, Desi mengaku diiming-imingi bahwa masalah pribadinya akan dibantu. Mereka pun pergi ke sebuah rental di Kebun Cengkeh. Di sana, Yosina memberikan uang tunai 2 juta untuk menyewa Honda Brio selama 1 minggu. Setelah urusan sewa selesai, Yosina kembali menghubungi Desi.
Kali ini Yosina meminta tolong menggadaikan mobil Honda Brio tersebut kepada anggota TNI di Lantamal 9 Ambon. Desi bersama Yosina dan Valen Lilipori kemudian menghubungi Nita Akihari dan Regina untuk mencarikan pinjaman tersebut. Janji Yosina saat itu adalah akan mengganti uang pinjaman dalam waktu 2 minggu. Puncak kesepakatan terjadi pada tanggal 3 Agustus di KF Silata. Desi bertemu dengan Danto Serda Toto Raharjo dan menandatangani surat pernyataan pinjaman. Setelah kesepakatan dicapai, Danto mentransfer uang sebesar 15 juta ke rekening Desi. Desi menegaskan bahwa uang tersebut tidak ia nikmati seutuhnya, melainkan langsung didistribusikan sesuai arahan Yosina, yakni 11 juta ditransfer kepada Yosina, Ibu Persit, kemudian 2 juta ditransfer kepada Regina, ditambah 1,5 juta digunakan untuk biaya administrasi di Lantamal. Waktu pun berlalu, pemilik rental Honda Brio meminta mobilnya dikembalikan. Solusinya, mobil itu ditukar dengan mobil lain, Xenia hitam. Pada momen pertukaran ini, Desi mengungkapkan kwitansi baru dibuat atas nama Yolanda Souhoka. Menurutnya, dengan adanya kwitansi baru itu, seharusnya Yolanda yang kini bertanggung jawab mengganti uang pinjaman dari Danto. Masalah ini bahkan sempat diselesaikan di Lantamal 9 Ambon, di mana Yolanda Souhoka mengakui akan bertanggung jawab karena namanya tercantum dalam kwitansi baru. Waktu berlalu, Desi dikejutkan ketika Yosina, orang yang menggunakan sebagian besar uang pinjaman, justru ikut mendatangi dan menagih utang tersebut kepadanya bersama Danto. Kini kasus ini telah dilaporkan oleh Danto ke kepolisian dan dilimpahkan ke Polresta Ambon. Desi mengaku dirinya sudah dimintai keterangan hingga 3 kali. Juga sejumlah saksi termasuk Yosina, istri TNI, telah diperiksa oleh penyidik. Terpisah dari itu, Yomima Kakiai yang merupakan istri dari Sertufano Manusiwa, anggota TNI Korem 151 Binaya, membantah tuduhan Desi. Pasalnya menurut Yomima, uang yang diterimanya dari Desi senilai 11 juta merupakan pelunasan utang. Karena sebelumnya Desi memiliki utang padanya. Lanjutnya mengatakan dari total 11 juta yang diterima, ia kembali menyetorkan 1,5 juta ke Yunita Akihari. Selain itu, ia menegaskan bahwa suaminya Sertufano Manusiwa, anggota TNI Korem 151 Binaya, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Kasus yang menyeret istri dari anggota TNI dan Polri serta seorang ASN ini menjadi perhatian publik Ambon. Pihak kepolisian dituntut untuk mengungkap dalang utama di balik skema penipuan dan penggelapan ini. Tapi kenapa yang tahu orang tua itu waktu kita bayar itu, tapi mama Ayo, 1.000 nih. Informasi lainnya, Tribuners, aksi penolakan eksekusi lahan di Kebun Cengkeh Amahusu, masa aksi serahkan 5 tuntutan.
Aksi demonstrasi yang digelar Garda NKRI di depan Pengadilan Negeri atau PN Ambon memantik perhatian publik. Aksi yang berlangsung Rabu 3 Desember 2025, masa menolak rencana eksekusi lahan di Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Usai berorasi, Garda NKRI menyerahkan 5 poin tuntutan. Diterima oleh juru bicara PN Ambon. Tuntutan tersebut fokus pada dugaan kejanggalan dalam prosedur pengajuan dan penetapan objek eksekusi. Koordinator lapangan atau Korlap Aksi, Farhan Tukmuli menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menuntut transparansi dan itikat baik dari PN Ambon terkait surat keputusan eksekusi lahan sengketa tersebut. Menanggapi aksi tersebut, juru bicara atau jubir Pengadilan Negeri Ambon, Yefri Bimusu, menyatakan bahwa proses sengketa lahan tersebut kini sudah berada pada tahapan eksekusi. Yefri memastikan bahwa tuntutan dan teriakan massa aksi telah didengar dan diterima oleh pihak PN Ambon. Namun, terkait tudingan penyalahgunaan wewenang yang sempat dilayangkan massa terhadap PLT Panitra PN Ambon, Yendi P. Tehu Salawani, jubir enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyebut hal tersebut terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pimpinan. Mengenai kelanjutan rencana eksekusi yang sempat tertunda, Yefri Bimusu belum bisa memastikan apakah eksekusi akan dilanjutkan atau dihentikan. Berikut 5 poin tuntutan tajam yang disampaikan massa aksi kepada Pengadilan Negeri Ambon. 1. Penghentian permohonan cacat. Menuntut PN Ambon mengambil sikap tegas terhadap permohonan yang dianggap tidak sesuai dan segera menghentikan atau membatalkan permohonan yang dianggap cacat, baik secara formil maupun material. 2. Evaluasi tahapan eksekusi. Meminta Ketua PN Ambon mengevaluasi hasil penahapan dari unmanning atau teguran sampai constatring atau pencocokan yang secara nyata dianggap tidak sesuai dan disandingkan dengan permohonan apakah sesuai ataukah tidak sesuai. 3. Peninjauan ulang permohonan. Meminta Ketua PN Ambon untuk meninjau kembali permohonan-permohonan yang diajukan secara teliti serta mengingatkan Ketua akan konsekuensi dari kewenangannya selaku pemimpin nomor 1 di PN Ambon. Keempat, permintaan penjelasan resmi surat eksekusi. Meminta penjelasan secara resmi dari Ketua PN Ambon berkaitan dengan surat pemberitahuan eksekusi yang ditandatangani oleh PJ Panitra PN Ambon serta kewenangan Ketua dalam perkara permohonan eksekusi. 5. Objek eksekusi melebihi putusan. Meminta penegasan dan jawaban secara resmi oleh Ketua PN Ambon berkaitan dengan objek dalam permohonan yang melebihi putusan dan atau adanya perbedaan objek atau batas-batas. Apakah kondisi ini dapat dilaksanakan ataukah permohonan harus langsung dihentikan? Kini publik menunggu sikap dari Pengadilan Negeri Ambon setelah menampung 5 poin tuntutan tersebut. Dari unmanning sampai constatering yang secara nyata dianggap tidak sesuai dan disandingkan dengan permohonan. Minta Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk 2 kali keluarkan surat perintah eksekusi, Pengadilan Negeri Ambon kembali digeruduk massa. Pengadilan Negeri atau PN Ambon kembali menjadi sasaran aksi unjuk rasa menyusul rencana pelaksanaan eksekusi lahan yang disebut-sebut menyasar puluhan rumah warga di Dusun Kebun Cengkeh, Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kabar bahwa eksekusi akan dilakukan pada 4 Desember memantik kemarahan warga dan organisasi kemahasiswaan hingga berujung pada aksi demonstrasi pada Rabu 3 Desember 2025. Salah seorang warga, Yunus Was, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk respons keras atas sikap PN Ambon yang disebut sudah 2 kali mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi. Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI dan Pemuda Muslim Indonesia atau PMI Provinsi Maluku juga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PN Ambon, Jalan Sultan Hairun pada Senin 24 November 2025.
Dalam aksi itu, mahasiswa menolak keras rencana eksekusi yang dijadwalkan pada 25 November karena diduga syarat pelanggaran prosedur dan praktik maladministrasi. Mereka menilai penerbitan surat eksekusi dilakukan tanpa transparansi dan berpotensi merugikan puluhan kepala keluarga yang berhak atas tanah milik mereka di wilayah tersebut. Usai aksi mahasiswa, sempat beredar kabar bahwa eksekusi ditunda. Namun beberapa hari kemudian muncul informasi baru bahwa agenda eksekusi justru dijadwalkan ulang pada 4 Desember. Informasi inilah yang kemudian memantik gelombang protes lanjutan. Gelombang penolakan semakin menguat setelah massa dari Garda NKRI menggelar aksi demonstrasi di lokasi yang sama, Rabu 3 Desember 2025. Mereka dengan tegas menolak rencana eksekusi lahan di negeri Amahusu yang dinilai penuh kejanggalan. Usai berorasi, perwakilan Garda NKRI menyerahkan 5 poin tuntutan yang langsung diterima oleh juru bicara PN Ambon. Berikut 5 poin tuntutan tajam yang disampaikan masa aksi kepada Pengadilan Negeri Ambon. 1. Penghentian permohonan cacat. Menuntut PN Ambon mengambil sikap tegas terhadap permohonan yang dianggap tidak sesuai dan segera menghentikan atau membatalkan permohonan yang dianggap cacat, baik secara formil maupun material. 2. Evaluasi tahapan eksekusi. Meminta Ketua PN Ambon mengevaluasi hasil penahapan dari unmanning atau teguran sampai constatring atau pencocokan yang secara nyata dianggap tidak sesuai dan disandingkan dengan permohonan apakah sesuai ataukah tidak sesuai. 3. Peninjauan ulang permohonan. Meminta Ketua PN Ambon untuk meninjau kembali permohonan-permohonan yang diajukan secara teliti, serta mengingatkan Ketua akan konsekuensi dari kewenangannya selaku pemimpin nomor 1 di PN Ambon. 4. Permintaan penjelasan resmi surat eksekusi. Meminta penjelasan secara resmi dari Ketua PN Ambon berkaitan dengan surat pemberitahuan eksekusi yang ditandatangani oleh PJ Panitra PN Ambon, serta kewenangan Ketua dalam perkara permohonan eksekusi. 5. Objek eksekusi melebihi putusan. Meminta penegasan dan jawaban secara resmi oleh Ketua PN Ambon berkaitan dengan objek dalam permohonan yang melebihi putusan dan atau adanya perbedaan objek. Apakah kondisi ini dapat dilaksanakan ataukah permohonan harus langsung dihentikan? Koordinator lapangan aksi Farhan Tukmuli menegaskan, kehadiran mereka di PN Ambon bukan sekadar aksi simbolik, melainkan tuntutan serius atas transparansi dan itikat baik lembaga peradilan. Menanggapi aksi yang berlangsung, juru bicara PN Ambon, Yefri Pimusu, membenarkan bahwa perkara tersebut memang telah memasuki tahapan eksekusi. Ia memastikan bahwa seluruh tuntutan dan keberatan masa aksi sudah diterima dan akan dilaporkan kepada pimpinan PN Ambon untuk ditindaklanjuti. Namun ketika dimintai tanggapan terkait tudingan penyalahgunaan wewenang yang diarahkan kepada PLT Panitra PN Ambon, Yenri PT Husalawani, Yefri enggan memberikan komentar lebih jauh. Kini sorotan publik tertuju pada sikap akhir Pengadilan Negeri Ambon. Warga, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat menunggu keputusan tegas. Apakah eksekusi tetap dilanjutkan atau justru dihentikan setelah mencuatnya berbagai dugaan kejanggalan dalam prosesnya? Memberikan sanksi yang Pengadilan Negeri Ambon kelas A1 atau yang mewakili. Untuk itu, sebelum kami menyerahkan poin tuntutan ini kepada Bapak sekalian, kita sini lebih khusus para masa aksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke berita terakhir Tribuners, jangan lupa berkunjung ke utara Pasar Binaya Masohi, nikmati kelapa muda Rp5.000 per buah. Bagi pengunjung yang hendak berdatangan ke kota Masohi, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati kelapa muda segar di bumi Pamahanu Nusa ini. Berlokasi di Jalan Cengkeh, tepatnya di utara Pasar Binaya Masohi, kelapa muda Mama Sarah dibanderol dengan harga yang hemat di kantong, hanya Rp5.000.
Air kelapa muda yang segar juga isinya yang manis membuat kelapa muda Mama Sarah diminati banyak warga. Pagi-pagi sekali warga Kota Masohi yang sehabis olahraga nangkring di area penjualan kelapa muda. Kepada tribunambon.com, Jumat 5 Desember 2025, Mama Sarah mengaku sekira pukul 4 pagi, ia sudah membawa dagangannya ke lokasi. Dengan gerakan cekatan, Mama Sarah juga melayani untuk mengupas kelapa agar pembeli bisa langsung menikmati di tempat. Dalam sehari, Mama Sarah bisa menjual hingga 100 buah, paling tinggi 200 buah. Namun bila stoknya kosong, ia hanya menjual 40 hingga 50 buah. Ia menyetok kelapa muda dari petani dengan standar harga 10.000 untuk 5 buah. Biasanya kelapa dipanen sehari sebelum dijual di Pasar Binaya Masohi. Ia berharap agar dagangannya tetap laris dan tidak mengecewakan pelanggan. Ya, sabaran saja. Iya. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.